Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mianti dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 17. Di sini saya akan membacakan ringkasan materi tentang pola keuangan desa dan kota. Pola keuangan desa dan kota. A. Struktur dan perkembangan kota. Definisi kota. Beberapa ahli memiliki sudut pandang sendiri-sendiri, yaitu 1. Menurut Pintarto 1983, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistik. 2. Menurut Witt, kota adalah suatu pemukiman yang cukup besar, padat, dan permanen dihuni oleh orang-orang yang heterogen kehidupan sosialnya. 3. Mark Weber, kota adalah suatu daerah tempat tinggal yang penghuni setempat dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Klasifikasi kota. Kota dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduk, tahap perkembangan, serta fungsi kota. 1. Berdasarkan jumlah penduduknya dibedakan atas. A. Kota kecil 20.000 kurang lebih kecil 100.000 orang. B. Kota sedang 100.000 kurang lebih kecil 500.000 orang. C. Kota besar 500.000 kurang lebih kecil 1 juta orang. D. Kota metropolis 1 juta sampai 5 juta orang. E. Kota megapolitan lebih dari 5.000 orang. 2. Berdasarkan fungsi, yaitu A. Kota pusat perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional, contoh kota Jakarta. B. Kota pusat kebudayaan, misal kota Yogyakarta dan Surakarta. C. Kota pusat perkebunan, misal kota Bogor, Pemantang, Siantar. D. Kota pusat pemerintahan, contoh kota Jakarta. E. Kota pusat pertambangan, yaitu contohnya kota Timika, Sorowako. Karakteristik kota menurut Pintarto. 1. Ciri-ciri fisik. A. Sarana perekonomian seperti pusat atau supermarket. B. Tempat parkir yang memadai. C. Tempat rekreasi dan olahraga. D. Alun-alun. E. Gedung-gedung pemerintahan. 2. Ciri-ciri sosial. A. Masyarakat heterogen. B. Mata pencarian monograris. D. Corak kehidupan sehat plus hubungan kekerabatan mulai padat. E. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin. F. Norma-norma agama tidak begitu ketat. G. Pandangan hidup lebih nasional. H. Menerapkan strategi keuangan atau tegas. Perkembangan menurut Taylor. 1. Tahap awal atau infantil. Pada tahap ini belum terlihat adanya pembagian dan jelas mengenai daerah-daerah pemukiman dengan daerah-daerah perdagangan. Selain itu juga belum terlihat adanya perbedaan kawasan permukiman kelas bawah dan atas. Bangunannya tidak teratur. 2. Tahap muda atau juvenil. Pada tahap ini terlihat adanya proses pengelompokan pertokoan pada bagian-bagian kota tertentu. Keluasan permukiman kelas menengah ke atas sudah mulai bermunculan di pinggiran kota seperti pabrik. 3. Tahap dewasa. Pada tahap ini nampak terlihat adanya gejala-gejala segresi fungsi-fungsi, pemisahan fungsi-fungsi. Tahap ini sudah terlihat adanya perbedaan antara pemukiman kelas atas dan kelas bawah. 4. Tahap ketuaan. Pada tahap ini ditandai adanya pertumbuhan yang berhenti, pemunduran dari beberapa distrik, dan kesejahteraan ekonomi penduduknya menunjukkan gejala-gejala penurunan. Kondisi-kondisi seperti ini terlihat di daerah-daerah industri. Struktur ruang kota. 1. Teori konsentrik. Pola penggunaan lahan perkotaan berkembang secara konsentrik atau melingkar dimulai dari pusatnya. Kemudian seiring bertambahan penduduk, kota meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat. 2.
Teori sektoral perkembangan kota tidak mengikuti zona-zona perkembangan yang teratur secara konsentris, namun berupa struktur-struktur. 3. Teori inti ganda. Setiap pusat kegiatan dapat berkembang dan tumbuh sendiri-sendiri seolah-olah lepas dari pengaruh kegiatan lain. Pengertian desa menurut para ahli. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dan memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menurut R. Bintaro, desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kulturan yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. 3. Menurut Paul H. Landis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 juta dengan ciri-ciri: 1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal. 2. Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. 3. Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Ciri-ciri desa. 1. Mata pencarian penduduknya adalah agraris. 2. Perbandingan lahan dengan jumlah penduduk besar. 3. Hubungan antar wilayah relatif akrab. 4. Tradisi masih kuat. Struktur ruang desa. Tata ruang adalah pada pemanfaatan ruang atau lahan, baik direncanakan atau tidak, untuk dijadikan tempat tinggal dengan memanfaatkan demi kelangsungan hidup penduduk. Struktur ruang desa. Tata ruang adalah pada pemanfaatan ruang atau lahan, baik direncanakan atau tidak, untuk dijadikan tempat tinggal dengan memanfaatkan demi kelangsungan hidup penduduk. Pola tata ruang dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu: 1. Bentuk desa linear di daratan rendah. Pemukiman penduduk di daratan rendah memanjang sejajar dengan rentangan jalan raya yang menembus desa yang bersangkutan. 2. Bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Mata pencarian penduduknya di bidang perikanan, perkebunan kelapa, dan perdagangan. Jika desa pantai seperti itu berkembang, maka tempat tinggal meluas dengan cara menyambung lama dengan menyusuri pantai sampai bertemu dengan desa pantai lainnya. 3. Bentuk desa yang memusat. Biasanya terdapat di pegunungan. Penduduk umumnya terdiri atas mereka yang seketurunan. Pemusatan tempat tinggal banyak gotong royong. Sementara itu, pusat-pusat kegiatan penduduk dapat bergeser mengikuti pemekaran. 4. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu seperti waduk, mata air, lapangan terbang, dan lain-lain. Arah perkembangannya ke segala arah fasilitas-fasilitas sesuai dengan keinginan setempat. Pola persebaran pemukiman desa. Menurut Susanto 1994 dibedakan menjadi 3, yaitu: 1. Pola terpusat. Ciri-ciri permukiman desa mengelompok. Jarak tanah garapan untuk pertanian relatif jauh dan lokasi rumah penduduk. Lokasinya di pegunungan. 2. Pola tersebar. Ciri menyebar di daerah pertanian. Jalur-jalur yang menghubungkan lalu lintas di bidang perdagangan. Biasanya terdapat di daerah yang homogen tetapi kesuburan tanahnya tidak merata. 3. Pola memanjang. Ciri pemukiman yang memanjang. Biasanya terdapat pada desa yang terletak di sepanjang jalan, sungai maupun pantai. Tanah pertaniannya di belakang rumahnya begitu luas. Perkembangan desa. Keadaan tertentu yang dicapai oleh penduduknya dalam menyelenggarakan kehidupan dan mengelola sumber daya yang ada dapat dibedakan menjadi 4, yaitu: 1. Desa tradisional. Tipe desa pada masyarakat terasing yang seluruh kehidupannya tergantung pada alam sekitar.
seperti bercocok tanam, cara membuat rumah, pengolahan makanan, dan lain-lain. Penduduk cenderung tertutup dan komunikasi tidak berkembang. 2. Desa swadaya. Sebagian masyarakatnya memenuhi kebutuhan secara mandiri. Ciri-cirinya: A. Administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik. B. Lembaga desa masih sederhana. C. Tingkat pendidikan masih rendah. D. Mata pencarian petani. 3. Desa swakarya. Desa yang mengalami masa transisi. Ciri-cirinya: A. Produksi mulai meningkat. B. Adat istiadat masyarakat yang sedang mengalami transisi. C. Mata pencarian beraneka ragam. D. Sarana dan prasarana lengkap dan membaik. 4. Desa swasembada, desa yang telah maju. Ciri-cirinya: A. Adat istiadat tidak mengikat pada masyarakat. B. Sarana dan prasarana sudah meningkat. C. Teknologi semakin maju dan produktif. D. Mata pencarian beraneka ragam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.